Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka semua ya. Mari kita bicara tentang tiga hal yang sangat penting. Pertama adalah triloginya Host Cokroaminoto. Trilogi Host Cokroaminoto yaitu setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat. Yang kedua adalah Pakem Revolusi Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dan juga dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Dan yang ketiga adalah konsepsi Ka'bah, di mana Ka'bah itu bernama Baitul Atiq, Baitul Ma'mur, dan Baitullah atau Baitur Rahman. Jadi ini seperti garis yang sedang berjalan gitu ya, dari titiknya masing-masing, dari eranya masing-masing menuju ke era sekarang ini dan ke depan, sehingga mereka di suatu titik bertemu dan terjadilah suatu pertemuan yang sangat dahsyat antara tiga trilogi ini gitu ya. Trilogi Ka'bah, trilogi Host Cokroaminoto, dan trilogi Revolusi Indonesia. Bagaimana itu titik temunya gitu kan? Kita bangsa Indonesia dijajah selama ratusan tahun. Lalu kita mempunyai keinginan luhur untuk merdeka, untuk bebas dari penindasan, kolonialisme, menuju kepada kemerdekaan kita. Jadi disitulah muncul istilah nasionalisme Indonesia yang pertama kali, yang diidekan pertama kali oleh Host Cokroaminoto adalah Haji Umar Said Host Cokroaminoto. Kebetulan ada hajinya nih ya. Beliau mempunyai suatu trilogi untuk berlepas diri dari kolonialisme Belanda itu. Ya kita harus menuju kepada suatu titik atau suatu alam, yaitu alam yang merupakan di situ setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Ya, lebih tinggi dari imperialisme, kolonialisme, lebih tinggi dari pola kepemimpinan yang feodalistik dan eksploitatif seperti yang dilakukan oleh kolonial gitu ya, dan lebih tinggi persaudaraannya gitu ya, semurni-murninya tauhid, semurni-murninya persatuan kemanusiaan. Tidak ada pengkastaan di situ, tidak ada pembedaan, pengecualian manusia atau suatu golongan dan lapisan. Jadi itulah arah daripada nasionalisme Indonesia atau arah daripada kemerdekaan Indonesia itu, berhijrah dari imperialisme kolonialisme Belanda menuju kepada kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang mana diteruskanlah oleh muridnya yang bernama Soekarno. Nasionalisme Indonesia ini, yang mana Bung Karno mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia itu adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Bahkan setelah kita proklamasi dan lahir Republik Indonesia sebagai potensi dirubah menjadi Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila itu dikatakan oleh Bung Karno, negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu membawa suatu ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Nah gitu. Ya apa sih agama membawa ajaran? Ya intinya ada hablum minallah, hablum minan nas. Ya persatuannya diletakkan di atas itu sehingga semua yang hidup di wilayah tersebut menjadi saudara, menjadi satu keluarga besar yang dapat bergotong royong bersama-sama dalam suatu konsep kepemimpinan yang sedemikian rupa. Kalau kita adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu tujuan daripada kepemimpinan atau organisasi negara ini tujuan adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Akhirnya Pakem Revolusi itu Indonesia itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang harus diwujudkan sebagai alatnya dulu. Ya, kita mau dapat buahnya apa itu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Itu buah namanya. Nah, tapi kalau kita mau mengambil buah dari pohon mangga, buah yang matang yang kita mau makan, yang manis enak gitu kan, kita kan harus bikin alatnya dulu kan. Alatnya itu ya galah misalnya gitu ya, atau kita bikin tangga yang tinggi. Sudah punya tangganya bagus, bukan tangga yang rapuh, tapi tangga yang kuat yang dapat membawa kita kepada cita-cita kita. Itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia, alat untuk mendatangkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Negara Indonesia demikian itu juga mewujudkan sebuah dunia baru, dimulai dari negara NKRI sendiri ya, sebagai
contoh daripada suatu dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Manusia tidak dilihat dari apa suku ras agamanya, tapi dilihat dari kemanfaatan, kontribusi, karya dan perbuatannya untuk kehidupan bersama dan kemanusiaan. Sebenarnya negara Kesatuan Republik Indonesia itu sebenarnya merupakan konsepsi tua yang ada melekat pada bangunan Baitullah Ka'bah itu. Ya. Kenapa? Yaitu kesatuan dan republiknya. Kesatuannya itu kesetaraan, bentuk kubusnya itu, republik adalah Hajar Aswadnya yang berada di bawah garis lantai, bukan di puncak seperti piramid ya, yang pengkastaan, yang feodalistik, yang eksploitatif gitu ya. Tapi di bawah garis lantai, di pondasi bangunan kerakyatan, dan bahkan kerakyatan yang berkedaulatan rakyat. Sebaik-baik kepemimpinan adalah yang kerakyatan. Setinggi-tingginya kerakyatan adalah yang berkedaulatan rakyat. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Isa Al-Masih mencuci kaki murid-muridnya dalam pakaian seorang hamba. Itu untuk menjelaskan suatu bentuk kepemimpinan yang baik, yang diridhoi sama Allah yang benar. Oke, itu adalah Baitul Atiq ya. Nah, NKRI itu adalah Baitul Atiq, rumah kemerdekaan. Rakyatnya merdeka gitu, semua orang merdeka. Dan supaya menjadi alat untuk mendatangkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, makanya NKRI itu karena dia menjadi alat untuk mendatangkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, maka NKRI itu adalah Baitul Makmur. Dan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, ya, yang menjunjung tinggi saling hormat menghormati kemerdekaan, kemanusiaan, keadilan, persatuan yang tidak mencualikan suatu golongan dan lapisan, dan negara yang bergotong royong berdasarkan hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial buat seluruh rakyat Indonesia. Itulah Baitullah atau Baitur Rahman, rumah Allah atau rumah kasih sayang. Nah, inilah pertemuan dari tiga hal ini: Trilogi Hos-Cokroaminoto, Pakem Revolusi Indonesia, dan konsepsi Ka'bah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.